Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif interaksi sosial. Kita lihat terlebih dahulu materi pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, tentang pengertian interaksi. Yang kedua, tentang syarat interaksi. Yang ketiga, tentang unsur pokok komunikasi. Yang keempat, tentang tahap penting dalam proses komunikasi. Yang kelima, tentang faktor dasar terbentuknya interaksi. Yang keenam, tentang interaksi sosial disosiatif atau negatif. Yang ketujuh, tentang contoh interaksi disosiatif atau negatif. Kita lihat terlebih dahulu tentang pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Syarat interaksi sosial. Yang pertama, adanya kontak sosial. Kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik, sebab orang bisa melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa menyentuh. Contohnya, melakukan komunikasi lewat telepon, radio, atau surat elektronik. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Kemudian, unsur pokok komunikasi. Yang pertama adalah komunikator, orang yang menyampaikan pesan, perasaan, atau pikiran kepada pihak lain. Yang kedua, komunikan, orang atau sekelompok orang yang dikirimi pesan, pikiran, atau perasaan. Yang ketiga, pesan, sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. Pesan dapat berupa informasi, instruksi, dan perasaan. Yang keempat, tentang media. Media adalah alat untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, gambar, dan film. Yang kelima, efek. Perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Kemudian, tahap penting proses komunikasi. Yang pertama, encoding. Pada tahap ini, gagasan atau program yang akan dikomunikasikan diwujudkan dalam kalimat atau gambar. Yang kedua, penyampaian. Pada tahap ini, istilah atau gagasan yang sudah diwujudkan dalam bentuk kalimat dan gambar disampaikan. Yang ketiga, tentang decoding. Pada tahap ini, dilakukan proses pencerna dan memahami kalimat serta gambar yang diterima menurut pengalaman yang dimiliki. Faktor dasar terbentuknya interaksi. Yang pertama, imitasi. Suatu tindakan seseorang untuk meniru orang lain. Yang kedua, identifikasi. Kecenderungan seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Yang ketiga, sugesti. Pendapat yang diberikan oleh seseorang dan diterima oleh pihak lainnya. Yang keempat, motivasi. Pengaruh yang diberikan antar masyarakat sehingga orang yang diberi motivasi melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh rasa tanggung jawab. Yang kelima, simpati. Keadaan di mana orang merasa tertarik dengan pihak lainnya. Yang keenam, empati. Hampir sama dengan simpati, tetapi tidak hanya kejiwaannya saja, tetapi diimbangi dengan sikap ingin membantu. Kemudian, interaksi sosial disosiatif atau sering disebut interaksi sosial negatif adalah interaksi sosial yang
mengarah pada masalah atau konflik. Bentuk interaksi disosiatif atau negatif. Yang pertama, kontravensi, proses sosial yang ditandai dengan adanya perasaan tidak suka yang disembunyikan. Kedua, kompetensi, proses sosial saling bersaing untuk memperebutkan sesuatu. Yang ketiga, tentang konflik, proses sosial dengan cara menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan. Contoh interaksi disosiatif atau negatif. Yang pertama, kontravensi. Contohnya, sekelompok orang yang sedang membicarakan seseorang. Yang kedua, kompetensi. Contohnya, pada saat melakukan pelanggaran sepak bola, kedua tim saling menyalahkan lawan untuk mendapatkan keadilan. Yang ketiga, tentang konflik. Contohnya, pada saat hubungan keluarga sedang kacau dan tidak bisa berdamai. Kemudian kita lihat contoh video dari interaksi sosial. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.